Ada yang rajin ke gereja tiap minggu, tapi perlu diwaspadai apa yang bertumbuh di hatinya. Ciri-ciri orang fasik yaitu suka menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu, mengeluarkan kata-kata yang bukan-bukan, menjilat untuk mendapat keuntungan. Yudas 1 ayat 15-16 berkata, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Manusia bisa menjadi fasik karena ada taburan yang tertanam di dalam hati. Ada yang makin duniawi, serakah dan makin tinggi hati. Merendahkan diri untuk mencari pujian itu semestinya tinggi hati berbalut rendah hati. Setelah jatuh dalam dosa, manusia itu bingung mencari kebenaran. Kebenaran banyak disimpangkan oleh orang yang mencari keuntungan. Itulah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Semua ajaran itu diketahui ketika berbuah. Apa buah perbuatan mereka, itulah apa yang tertanam dan bertumbuh. Galatia 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Buah dari ajaran sesat adalah percabulan, hawa nafsu, mengumbar keinginan daging, mengasihi uang lebih dari Tuhan, mengintimidasi supaya dipuja, itu sihir dalam gereja. Tidak ada damai tapi perseteruan, iri hati, kepentingan diri menonjol, ada roh pemecah, kedengkian, memuaskan kedagingan, itu semua buah ajaran sesat yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang dipenuhi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Merenungkan dan mengoreksi diri adalah bijak sebagai orang arif yang takut kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di akhir zaman akan muncul ajaran sesat dan itu akan terlihat dari buahnya. Matius 7 ayat 15-16 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Maka buah roh adalah ukuran kebenaran hidup dan pertumbuhan yang benar dalam Tuhan. Kita harus menguji setiap roh yang memasuki hati kita. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang buah roh yang berasal dari Tuhan. Maka marilah terus koreksi diri, apakah kita hidup berakar dalam roh Tuhan atau roh lain. Tetap semangat. Dunia ini di bawah kuasa iblis dan iblis sanggup menyamar sebagai malaikat terang. Maka perlu waspada dan berjaga-jaga supaya pada akhir hidup di dunia ini kita mengakhiri dengan hidup berkenan kepada Tuhan.